Hadirin yang saya hormati, kemajuan teknologi dan peningkatan penggunaan internet di Indonesia telah mendorong terciptanya berbagai inovasi teknologi digital, tidak terkecuali di industri jasa keuangan atau IJK. Pemanfaatan kemajuan teknologi di IJK ini melahirkan model bisnis baru yang kita kenal bersama dengan financial technology atau fintech. Salah satu jenis fintech yang marak dan berkembang dengan pesat akhir-akhir ini adalah industri P2P lending. Kami mencatat pada saat ini terdapat total 101 platform atau penyelenggara yang terdiri atas 94 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah. Total aset penyelenggara P2P lending tercatat sebesar 7,06 triliun rupiah atau meningkat sebesar 44,64% year on year dari sebesar 4,88 triliun rupiah pada bulan Juli 2022. Pertumbuhan pesat industri P2P lending ini bukan tanpa sebab. P2P lending memberikan kemudahan akses, yaitu melalui aplikasi yang ditawarkan kepada masyarakat yang masih memiliki kesulitan dalam mendapatkan akses pendanaan, khususnya bagi UMKM. Selain itu, model bisnis pendanaan P2P lending ini cukup mudah untuk dipahami karena mengusung konsep pinjam-meminjam. P2P lending dapat dijadikan juga sebagai alternatif investasi yang menjanjikan, tentu dengan memperhatikan risiko investasi dan hanya memilih perusahaan yang terdaftar resmi di OJK. Kemudahan akses pendanaan dan imbal hasil investasi yang ditawarkan oleh P2P lending perlu diiringi dengan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang kredibel. OJK secara aktif melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak tahun 2017 sampai dengan September 2023 telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal, di mana hampir sekitar 80% atau 5.753 entitas diantaranya merupakan pinjaman online ilegal. Kita tentunya tidak tinggal diam terhadap fakta adanya pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat ini. Hadirin yang berbahagia, pada awal tahun 2023 menjadi momentum sekaligus tonggak reformasi regulasi sektor keuangan di Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang P2SK. Pemerintah melalui Undang-Undang P2SK memberikan perhatian khusus terhadap aspek pengaturan P2P lending, di mana berdasarkan pasal 106 ayat 1 huruf D Undang-Undang P2SK, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI atau yang kita kenal dengan P2P lending masuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan. Beberapa substansi penting dari pengaturan Undang-Undang P2SK bagi industri P2P lending adalah: pertama, industri ini wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara usaha jasa pembiayaan dari OJK. Kedua, pengawasan terhadap penyelenggara usaha jasa pembiayaan dilakukan oleh OJK. Ketiga, setiap penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib menjadi salah satu anggota asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya, di mana asosiasi penyelenggara usaha jasa pembiayaan dimaksud harus mendapatkan persetujuan tertulis dari otoritas jasa keuangan. Substansi penting pengaturan bagi industri P2P lending di dalam Undang-Undang P2SK ini tentunya memunculkan peluang sekaligus tantangan bagi industri ini ke depan. Peluang yang dimiliki antara lain eksistensi melalui pengakuan secara hukum dari P2P lending di Indonesia semakin meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas industri ini di mata masyarakat luas. Sedangkan tantangan yang berpotensi untuk dihadapi di industri ini adalah persaingan teknologi antar sesama P2P lending, serta aspek tata kelola dan manajemen risiko dan perlindungan konsumen yang masih perlu terus diperkuat ke depannya.